Yo coy, selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Ombre. Lu semua tahu gak sih? Tanggal 26 Agustus 2026 mantan menteri favorit kita yaitu Bu Susi Pujastuti tiba-tiba nge-tweet kayak gini. Stop narasi kahutla di Kalimantan karena El Nino. Dan gua 100% setuju atas pernyataan beliau. Buat lu pada yang masih mikir kalau misalnya kebakaran yang terjadi di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi, di Papua Tengah itu gara-gara musim kemarau yang disertai fenomena El Nino, mungkin aja lu keliru. Karena apa? Update beritanya bahkan udah ngasih tau kita kalau pihak kepolisian udah menangkap 72 tersangka karhutla. Gimana alasannya? Itu ngebakar hutan demi pangkas biaya operasional buka lahan. Gak cuman itu, dari Kementerian Kehutanan sendiri, mereka udah menjatuhkan sanksi untuk 6 perusahaan imbas karhutla di Kalimantan. Dan lewat video ngopi kesempatan kayak ini kita bakal sama-sama update beritanya. Yang menarik kalau misalnya lu lihat dari apa yang direspon sama Bu Susi. Jadi beliau berkomentar seperti ini itu gara-gara berita dari BBC News. Dimana judulnya, bagaimana warisan pembangunan era Orde Baru memicu kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Ini artikel bagus banget, silahkan baca sendiri. Tapi gue bakal bacain buat lu semua captionnya. Karhutla di Pulau Kalimantan menyentuh ribuan titik per bulan ini. Faktor alam seperti El Nino Godzilla disebut-sebut sebagai pemicu utama, namun karhutla di Kalimantan tak dapat dilepaskan dari sejarah. Tepatnya sejak Orde Baru berkuasa. Lu tau gak sih yang bikin gue kesel tiap kali baca berita itu apaan? Lu inget gak? Beberapa bulan yang lalu, atau bahkan beberapa minggu yang lalu, kita sempet buat video ngopi soal Godzilla El Nino. Di situ kita nonton bareng-bareng bagaimana penyuluhan dari kepala BMKG, dari para ahli cuaca kita. Kalau El Nino beneran bakal hadir dan mungkin bisa memperparah musim kemarau kita. Entah itu durasinya jadi makin panjang atau intensitas hujannya bisa benar-benar berkurang. Nah, alih-alih kita mempersiapkan ini semua biar dampak seperti kebakaran hutan tidak terjadi, ada aja oknum yang nyari celah untuk melakukan ini. Terus orang-orang bakal mikir kayak, oh bener nih gara-gara musim kemarau sama El Nino. Padahal kepala BMKG sendiri itu bilang berpotensi, bukan yang menyebabkan secara langsung. Jadi tai banget men, sumpah. Oknum-oknum ini tuh kayak nyari timing. Dan lebih kentut lagi setelah lu baca berita dari kompas.com ini yang paling baru ya. Katanya bakar hutan demi pangkas biaya operasional buka lahan. Belum selesai gua kaget, kalau misalnya cek di kolom komentar banyak yang bilang kalau misalnya informasi ini udah bukan rahasia lagi. Udah kayak informasi biasa. Banyak yang bilang katanya emang sering kok warga lokal itu disewa untuk bikin percikan api. Terus banyak yang langsung berspekulasi kalau misalkan ini yang ditangkap cuman pion-pionnya doang. Ya Allah. Oke, kita bakal baca dulu bagaimana detail informasi yang dikabari sama Kompas tanggal 23 Agustus ini. Pembukaan lahan dengan cara sengaja membakar menjadi modus yang ditemukan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan karhutla yang ditangani di 9 wilayah Polda. Direktur Tindak Pidana Tertentu mengatakan para tersangka sengaja membakar lahan untuk menekan biaya operasional kegiatan perkebunan. Rata-rata modus operandi pada 9 Polda tersebut sebagian besar digunakan oleh para tersangka adalah membuka lahan dengan cara sengaja membakar agar biaya operasional kegiatan berkebun menjadi murah atau ekonomis. Adapun 9 wilayah tersebut yakni Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, dan juga Kalimantan Utara. Jadi gak cuma Kalimantan dong ya yang kebakaran, bahkan Sumatera juga, ya Aceh, yang terbaru Sulawesi, bahkan Papua. Irhamni menyebut pembakaran lahan untuk kepentingan pribadi tersebut berdampak terhadap masyarakat lainnya. Tentu saja, bahkan udah sampai ke negara tetangga. I mean, look at this. Kabut asap Kalimantan meluas di mana Malaysia Brunei minta ASEAN turun tangan. Mungkin informasi ini udah lu lihat ya lewat videonya Om Vincent Gerald. Tapi nanti kita bakal baca ulang kayak gimana detailnya. Oleh sebab itu, ini adalah kejahatan yang luar biasa tentunya mengakibatkan korban masyarakat yang lain demi untuk kepentingan pribadi, ujarnya. Kok nggak salah di Instagram itu ada postingan yang ngasih tahu ke kita berapa perbandingan harga ngebuka lahan antara menggunakan cara ini dengan menggunakan dinosaurus. Katanya kalau misalnya pakai dinosaurus lebih mahal dibandingin pakai cara ngebakar hutan.
Makanya tiap musim kemarau mungkin aja gitu ya, ada oknum-oknum yang menggunakan cara ini. Lanjut ya. Tapi bentar Om Rey. Dinosaurus? Bukan ada punah dinosaurus ya, lu silakan cari tahu sendiri lah ya sarkasme dari dinosaurus itu apa. Nah, perkara tersebut sebanyak 72 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kesembilan Polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan 72 orang. Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek, BBM jenis solar, pertalite, minyak tanah, parang, kapak, cangkul, kayu bekas terbakar, serta peralatan dan bibit sawit. Buset, tryhard banget tuh. Ada bibit sawitnya malah. Iramani menegaskan Polri akan terus mengejar tidak hanya pelaku pembakaran tetapi juga pihak yang menyuruh melakukan maupun pihak yang memperoleh keuntungan dari kejahatan tersebut. Kami juga menegaskan akan terus mengejar semua pelaku atau orang yang menyuruh melakukan dan semua pihak yang memperoleh keuntungan atas kejahatan pembakaran hutan dan lahan tersebut. Well, di tanggal 25 Agustus which is itu hari ini kita udah dapat kabar terbaru. Pihak-pihak mana aja yang diberikan sanksi gara-gara kebakaran hutan ini. Ini kabar langsung dari Kementerian Kehutanan jam 12 siang. Berdasarkan artikel dari kontan.co.id, lo bisa lihat bareng-bareng ya, Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif kepada 6 perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH setelah menemukan kebakaran hutan dan lahan di areal yang mereka kelola di Kalimantan. Total areal yang terbakar mencapai 1.500 hektar tersebar di Kalimantan Barat, Tengah, dan Kalimantan Timur. Bentar, gue penasaran berapa total area yang kebakar di Kalimantan hingga saat ini ya. Total area yang terbakar di Kalimantan saat ini, coba. Oke, jadi yang terbakar berdasarkan kabar berita dari Kompas dan juga Buscoy ya, itu sekitaran 33.000 hektar. Jadi ini masih setengah dari total luasan lahan yang terbakar. 5 perusahaan dikenai sanksi paksaan pemerintah, sedangkan PT MPK dikenai pembekuan perizinan berusaha sekaligus paksaan pemerintah karena kebakaran di arealnya terjadi secara luas dan berulang. 6 perusahaan tersebut yakni PT Well, V, MPK, WSP di Kalimantan Barat, NES, Kalimantan Tengah, serta PSR di Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil pengawasan areal terbakar terbesar tercatat pada PT Well seluas 760 hektar, kemudian PT MPK 394, WSP 107, FI 95, PSR 82, dan NES 70 hektar. Sanksi tersebut merupakan tindak lanjut pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan dalam mencegah dan mengendalikan karhutla di dalam areal kerjanya. Pemeriksaan mencangkup kesiapan regu pengendalian kebakaran, ketersediaan peralatan pemadaman, sumber air, menara pantau, sekat kanal, serta sistem deteksi dan respon dini. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menegaskan bahwa setiap perizinan berusaha membawa tanggung jawab untuk menjaga kawasan dan mencegah terjadinya kerusakan. Perizinan berusaha memberikan hak untuk mengelola kawasan hutan, tetapi di dalamnya melekat kewajiban untuk menjaga dan mencegah kerusakan. Sanksi administratif kami gunakan untuk memaksa perbaikan, pemulihan, dan kepatuhan, katanya. Yang menambahkan penanganan dapat berkembang ke proses pidana apabila ditemukan dugaan tindak pidana. Pemerintah akan menelusuri dan memproses pihak yang diduga sengaja membakar hutan atau mengambil keuntungan dari kebakaran dan kerusakan kawasan berdasarkan alat bukti. Menurut Januanto, dampak karhutla tidak hanya dirasakan perusahaan atau kawasan tempat kebakaran terjadi. Karhutla juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas belajar, penerbangan, dan transportasi, serta kegiatan ekonomi. No shit kalau itu. Sementara itu, Direktur Pengawasan Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdatan Kehutanan Ardi Risman menjelaskan paksaan pemerintah mewajibkan perusahaan memenuhi jumlah kewajiban dalam batas waktu yang telah ditentukan. Jadi begitulah kira-kira guys. Sanksi yang diberikan sama Kementerian Kehutanan terhadap 6 perusahaan tersebut. Apakah sanksinya termasuk tegas atau tidak? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekarang kita geser dikit ke bagaimana reaksi saudara-saudara kita di negara tetangga. Karena emang udah gak sedikit cuy yang pada mention WNI di medsos. Bahkan udah jadi meme nih di Facebook, dibuat sama Bang Pestar. Ada lagunya, Jangan Menyerah The Massive. Curhat warga Malaysia, salah satu ujian terberatnya adalah punya tetangga Indonesia, WNI.
Gak usah lebay. Baru jadi tangga aja udah ngeluh, apalagi kami yang asli WNI. Roastingan kayak gini pun kita sekarang udah dalam titik tidak bisa balas. Anjir sedih banget. Nah kalau misalnya via jalur diplomasi, pemerintah Malaysia bersama Brunei itu udah ngadu dalam tanda kutip ke ASEAN. Kabarnya lu bisa lihat di Kompas, tapi seharusnya ini tuh beritanya udah ada di tanggal 22 Agustus. Dampak kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan kian meluas hingga memicu krisis kabut asap lintas batas. Menanggapi situasi itu, pemerintah Malaysia dan Brunei Darussalam sepakat menempuh jalur diplomasi regional melalui mekanisme ASEAN untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan tahunan antara Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Sultan Brunei Hassanal. Langkah ini diambil setelah asap karhutla dari Indonesia merambah ke wilayah Malaysia dan mengganggu aktivitas harian warga. Iya sampai diliburin coy sekolahnya coy. Maafin ya. Kami berdua sepakat menggunakan mekanisme ASEAN sebagai pilihan terbaik. Kami telah meminta Menteri Luar Negeri Datuk Seri Muhammad Hassan untuk menanggapi isu ini, kata Anwar dalam konferensi pers penutupan kunjungan kerja. Tindak lanjut dari kesepakatan tersebut akan digulirkan melalui Kementerian Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan Lingkungan atau NRES Malaysia yang bakal bersurat resmi kepada Sekretariat ASEAN. Kalau nggak salah, ini hasilnya mereka bakal ikut ngebantu juga untuk meredamkan kebakaran di Kalimantan. Dan setahu gua, Malaysia sendiri pun udah dapat izin gitu ya untuk menerbangkan kapal bantuannya ke langit-langit daerah Kalimantan gitu. Silakan koreksi gua kalau misalnya gua keliru. Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan pentingnya peran blok regional dalam krisis ini. Kami percaya ASEAN adalah mekanisme terbaik untuk menangani isu dan masalah di antara negara-negara anggota ASEAN dan kami memandang sekretariat lebih efektif untuk mengelola masalah ini. Kualitas udara Sarawak memburuk. Nah ini salah satu alasan kenapa Malaysia akhirnya turun tangan gitu ya dan pengen join sama Brunei untuk ngadu ke ASEAN. Imbas pencemaran udara lintas batas ini paling dirasakan oleh masyarakat di Sarawak, wilayah Malaysia yang berada di Pulau Kalimantan. Kita udah bahas ini sebelumnya lewat pembahasan kebakaran di Kalimantan beberapa hari yang lalu ya, soal indeks kualitas udara yang ada di Sarawak. Gue yang paling mind blowingnya adalah negara kita bakal udah disarkasin sama Britannica, anjir. Padahal sebenarnya nggak tahu apa itu Britannica. Basically ini merupakan ensiklopedia tertua dan yang paling dipercaya gitu, dimiliki sama Inggris. Ini harusnya dari Inggris UK nggak sih? Mereka bilang lewat postingan beberapa hari yang lalunya, 7 hari yang lalu, sorry to pile on, but palm trees are not trees. They're botanically monocots, meaning they are more closely related to grass and corn. Ini bukan postingan yang bisa di-set kalau misalkan negara lain lihat apa, postingannya apa ya. Ini bener-bener postingan satu untuk semua, anjir. Sorry ya kalau misalkan boleh ikut nimbrung, tapi pohon palem, pohon sawit itu bukan pohon. Dia itu secara biologi monokotil, berarti lebih ke arah rerumputan ataupun jagung-jagungan kayak gitu. Diajarin. Siapa tuh bang yang diajarin, men? Silahkan tebak sendirilah. Jadi begitulah kira-kira kabar terbaru soal kebakaran hutan yang ada di beberapa daerah Indonesia. Untuk mengakhiri video ngopi ini tentu saja kita harus mendoakan yang terbaik untuk para ranger dan juga petugas yang mencoba memadamkan api hingga hari ini. Semoga diberikan kesehatan dan semoga tidak memakan korban buat saudara-saudara kita juga yang terkena asap dari kebakarannya. Kalau cek di Google, masih ada titik-titik api yang bisa kita lihat. Bahkan TV One sendiri pun itu up to date banget memberitakan per hari ini api masih bisa dirasakan. Judulnya kebakaran kembali terjadi di ruas Trans Kalimantan. Kita bergeser ke Sampit, Kalimantan Tengah. Ada Didi Syahwani di sana. Selamat pagi Didi. Didi, bagaimana upaya pemadaman Tulit yang tengah, coy. dan lahan yang berlangsung di Sampit hari ini? Baik, Ferdi dan Ana. Tapi udah agak clear ya. Kemarin kota Sampit itu dikepung sebanyak 18 titik dan ini merupakan termasuk yang terbesar. Yang mana dampak dari kebakaran lahan kemarin ruas jalan di kota Sampit dari tadi malam nampak tersaput asap sehingga menimbulkan polusi yang sangat luar biasa tebalnya. Oke guys, full reportasenya silakan tonton sendiri gitu. Jadi kayak cukup sekian dari gue. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi nanti the next video ngopi. Gue undur diri. Bye bye.